Ugamo Malim. Ugamo Malim adalah kepercayaan asli suku Batak, terutama Batak Toba, yang berkembang sebelum masuknya agama-agama besar. Ugamo berarti agama, dan Malim merujuk pada orang yang taat menjalankan ajaran. Penganut Ugamo Malim menyembah satu Tuhan, yaitu Mula Jadi Nabolon, Sang Pencipta Agung. Mereka sangat menghormati leluhur, adat, serta menjaga keseimbangan dengan alam. Ajaran ini menekankan moral, kebaikan, dan hidup sesuai adat Batak. Ritual penting atau doa dan persembahan tetap dijalankan. Walaupun jumlah penganutnya berkurang, komunitas Ugamo Malim terus mempertahankan tradisi dan identitas budaya mereka hingga sekarang. Pemena adalah kepercayaan tradisional suku Karo di Sumatera Utara sebelum masuknya agama-agama besar. Kata pemena berarti yang pertama atau asal mula. Pemena mengajarkan penyembahan kepada dibata tertinggi, yakni Tuhan, dan menghormati roh leluhur. Kepercayaan ini menekankan keseimbangan hidup, adat istiadat, dan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan dunia roh. Ritual dalam Pemena dilakukan untuk meminta berkah, perlindungan, dan keselamatan. Upacara-upacara adat seperti pemberkatan ladang dan rumah juga berakar dari ajaran ini. Meski kini jarang dianut, kini nilai-nilai Pemena tetap hidup dalam budaya dan tradisi masyarakat Karo. Arat Sabulungan. Arat Sabulungan adalah kepercayaan tradisional suku Mentawai di Sumatera Barat. Arat berarti adat atau aturan, dan sabulungan merujuk pada roh-roh alam yang mendiami segala sesuatu, seperti pohon, batu, air, dan hewan. Kepercayaan ini mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam dan menghormati roh-roh tersebut. Ritual arat sabulungan melibatkan doa, tarian, dan persembahan yang dipimpin oleh sekere atau dukun atau pemimpin spiritual. Tujuannya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Meski kini banyak yang memeluk agama lain, sebagian masyarakat Mentawai masih mempertahankan arat sabulungan sebagai identitas budaya. Panomba Adu. Panomba Adu adalah kepercayaan tradisional suku Nias di Sumatera Utara. Sebelum kedatangan agama-agama besar, Adu adalah patung yang mewakili roh leluhur atau kekuatan gaib. Sedangkan Panomba Adu berarti penyembahan terhadap patung-patung tersebut. Masyarakat percaya bahwa roh nenek moyang bersemayam dalam Adu, memberikan perlindungan dan berkah. Ritual Panomba Adu dilakukan untuk menghormati leluhur, meminta pertolongan, atau menjaga keseimbangan hidup. Upacara melibatkan persembahan, tarian, dan doa. Meskipun kini mayoritas orang Nias telah memeluk agama Kristen, jejak kepercayaan Panomba Adu masih terlihat dalam seni, adat, dan tradisi budaya mereka. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan asli masyarakat Sunda, terutama di Kanekes atau Baduy, dan sebagian daerah Jawa Barat. Sunda berarti manusia atau masyarakat, dan Wiwitan berarti asal atau awal. Kepercayaan ini mengajarkan penyembahan kepada Sang Hyang Kersa, Tuhan yang Maha Kuasa, serta menghormati roh leluhur dan kekuatan alam. Sunda Wiwitan menekankan kesederhanaan, kejujuran, hidup selaras dengan alam, dan menjaga adat leluhur. Ritual keagamaan dilakukan dalam upacara adat seperti Serentahun. Meskipun kini banyak masyarakat Sunda memeluk agama besar, ajaran Sunda Wiwitan tetap hidup sebagai bagian penting dari identitas budaya dan spiritualitas lokal. Kapitayan. Kapitayan adalah kepercayaan kuno masyarakat Jawa yang bersifat monoteistik, yaitu menyembah satu Tuhan yang disebut Sang Hyang Taya, atau Tuhan yang tak berbentuk, tak bisa dibayangkan, dan tak bisa digambarkan. Tempat ibadah disebut sanggar atau punden, biasanya terletak di tempat alami seperti bukit atau pohon besar. Ibadah dilakukan melalui semedi atau meditasi, dan pemberian sesaji sebagai wujud syukur, bukan untuk menyuap roh atau dewa. Ajarannya menekankan keselarasan dengan alam, keheningan batin, serta hidup jujur dan sederhana. Meskipun kini tidak lagi dianut secara resmi, nilai-nilai Kapitayan masih hidup dalam budaya dan tradisi Jawa, termasuk kejawen dan Islam Abangan. Kejawen adalah ajaran spiritual dan kepercayaan tradisional masyarakat Jawa yang berkembang sebelum dan sesudah masuknya agama-agama besar. Kejawen menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan, yaitu Sang Hyang Tunggal. Ajarannya tidak terikat dogma formal, melainkan berfokus pada laku batin, meditasi, etika hidup, dan penghormatan kepada leluhur. Kejawen sering dipadukan dengan unsur Hindu, Buddha, dan Islam Jawa seperti Sufi. Praktik kejawen meliputi tirakat, tapa, dan ritual-ritual adat. Meski banyak orang Jawa kini memeluk agama resmi, nilai-nilai kejawen tetap mewarnai budaya, tradisi, dan pandangan hidup masyarakat Jawa hingga sekarang. Hindu Jawa. Hindu Jawa adalah bentuk agama Hindu yang berkembang di Pulau Jawa sebelum abad ke-15, sebelum pengaruh Islam menyebar luas. Agama ini menggabungkan ajaran Hindu dengan budaya lokal dan tradisi animisme. Dewa-dewa Hindu seperti Shiva, Vishnu, dan Brahma dipuja, tetapi dengan sentuhan lokal yang khas. Konsep keseimbangan kosmis, penghormatan kepada leluhur, dan ritual adat sangat penting. Kerajaan-kerajaan seperti
Majapahit dan Kediri adalah pusat kejayaan Hindu Jawa. Meskipun Hindu mengalami kemunduran di Jawa, jejaknya tetap hidup dalam tradisi, kesenian, arsitektur candi, dan praktik spiritual di masyarakat Jawa hingga kini. Saminisme adalah ajaran kepercayaan tradisional masyarakat Jawa berkembang di Blora, Pati, Bojonegoro, Grobogan, dan sekitarnya. Didirikan oleh Samin Surosentiko, Saminisme lahir sebagai bentuk perlawanan damai terhadap ketidakadilan kolonial Belanda, terutama dalam hal perpajakan dan penguasaan sumber daya alam. Ajarannya menekankan kesederhanaan, kejujuran, anti kekerasan, perlawanan tanpa kekerasan, dan kepemilikan bersama atas tanah, air, dan hutan. Saminisme lebih merupakan filsafat hidup daripada agama formal dan mempercayai Tuhan sebagai Sang Hyang Wenang atau Yang Maha Berkuasa. Hingga kini penganut Saminisme masih ada, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski banyak juga yang menganut agama resmi sambil tetap memegang ajaran leluhur. Hindu Bali adalah bentuk agama Hindu khas di Bali yang memadukan ajaran Hindu India dengan kepercayaan lokal seperti animisme, dinamisme, dan penghormatan leluhur. Penganut Hindu Bali percaya pada satu Tuhan tertinggi, yaitu Ida Sang Hyang Widi Wasa, dengan dewa-dewa seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa sebagai manifestasinya. Ajarannya meliputi tatwa atau filsafat tentang asal-usul dan hubungan dengan Tuhan, susila atau etika dan moral, upacara yaitu ritual keagamaan. Prinsip hidupnya adalah Trihita Karana, yakni harmoni antara Tuhan, manusia, dan alam. Upacara penting seperti galungan, kuningan, nyepi, dan ngaben atau pembakaran jenazah menjadi bagian utama kehidupan spiritual. Tempat ibadahnya disebut pura, dengan pura Besakeh sebagai yang terbesar. Saat ini Hindu Bali tetap kuat di tengah modernisasi, dengan sekitar 85 hingga 90% penduduk Bali memeluk agama ini. Wetu Telu adalah agama tradisional masyarakat Sasak di Lombok yang menggabungkan ajaran Islam dengan kepercayaan animisme dan tradisi leluhur. Nama Wetu Telu merujuk pada 3 pokok ajaran utama, yakni syahadat, iman kepada Allah dan Nabi Muhammad, salat 3 kali sehari, bukan 5 kali seperti dalam Islam, dan puasa dengan cara yang lebih ringan daripada Islam mainstream. Selain itu, agama ini juga mempertahankan ritual adat seperti upacara pernikahan dan penyembelihan hewan. Meskipun banyak pengikutnya beralih ke Islam Ortodoks, Wetu Telu tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya sebagai masyarakat Sasak. Marapu adalah kepercayaan tradisional masyarakat Sumba di Nusa Tenggara Timur. Marapu mengajarkan penyembahan kepada roh leluhur dan kekuatan-kekuatan alam, dengan percaya kepada satu kekuatan ilahi yang membagi kehidupan dan kematian. Ritual Marapu melibatkan persembahan, doa, dan upacara adat, termasuk dalam pembangunan rumah adat dan pemakaman megalitik. Keharmonisan antara manusia, alam, dan roh leluhur menjadi inti ajarannya. Marapu juga mengatur tatanan sosial, hukum adat, dan etika hidup sehari-hari. Meski banyak masyarakat Sumba kini memeluk agama lain, kepercayaan Marapu tetap lestari, menjadi bagian penting dari identitas budaya dan spiritual mereka. Sebenarnya ada banyak lagi agama atau ajaran asli Nusantara. Mungkin gua akan membuat part 2 nantinya.